NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal internasional saya yang berjudul Climatic Variability and Thermal Stress in Pakistan Rise in What System, a Stochastic Frontier and Quality Regression Analysis of Economic Efficiency. Asia Selatan merupakan wilayah paling padat kemiskinan di dunia, di mana perubahan iklim dan variabilitas iklim diperkirakan terjadi mengakibatkan peningkatan tekanan panas dan pola curah hujan yang tidak menentu, yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Bukti yang cukup besar telah dihasilkan pada efek dari tekanan ini pada hasil panen, meskipun penelitian sebelumnya belum meneliti pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi produsen sereal. Di Asia Pasifik, wilayah 1,5 miliar orang miskin pedesaan merupakan petani subsisten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan yang diperkirakan akan mengalami dampak negatif terhadap mata pencaharian mereka. Menurut keterangan FAO 2015, sepertiga ketidakstabilan hasil panen global dapat dijelaskan oleh variabilitas iklim. Peristiwa cuaca ekstrim yang terkait dengan iklim variabilitas juga diproyeksikan meningkat seiring dengan perubahan iklim yang secara negatif mempengaruhi produktivitas pertanian di sebagian besar daerah tropis dan subtropis. Isu-isu ini sangat akut di Asia Selatan, di mana sekitar 30% dari penduduk dunia yang kekurangan gizi hidup. Sebagai dua tanaman terpenting di kawasan ini, lebih dari 740 juta hektar di India atau 12 juta hektar di Pakistan, 12 juta ha di Bangladesh, dan 20 juta hektar di Nepal ditanami beras dan gandum. Di Pakistan, produktivitas urutan tanam padi gandum terpenting untuk ketahanan pangan nasional. Nasi dan gandum misalnya masing-masing berkontribusi 5-10% dan 50-60% rata-rata asupan kalori per kapita harian. Kedua tanaman tersebut adalah rentan terhadap penurunan produktivitas di bawah perubahan iklim. Itu tingkat kerawanan pangan di Pakistan akut dengan 82,6 juta orang. Hampir setengah dari penduduk negara itu menderita kelaparan. Lebih miskin rumah tangga biasanya menghabiskan lebih dari 60% pendapatan mereka untuk makan, dan 36% dari orang Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini pertama yaitu mengukur efisiensi ekonomi beras dan gandum. Yang kedua, menilai apakah ekonomi efisiensi dapat dijelaskan dengan lebih baik melalui pencantuman indikator variabilitas iklim dan stres panas sebagai variabel independen dan model regresi. Metode penelitian. Lokasi dilakukan di negara Pakistan, 12 zona agroekologi penghasil beras dan gandum SEE seperti yang didefinisikan oleh FAT 2015 GBR 1. SEE ini dipilih untuk dipelajari karena mereka merupakan beberapa beras paling penting di negara ini dan zona penghasil gandum. Jenis data yang digunakan, yang pertama data primer yang dilakukan melalui survei rumah tangga dan teknik sampling acak dalam pengumpulannya. Kemudian yang kedua, data sekunder. Pengumpulan data sekunder, pemrosesan dan pengaturan ambang batas mengumpulkan data suhu dan curah hujan selama 32 tahun mencakup musim produksi beras gandum dari November 1980 hingga Oktober 2011 dari Departemen Meteorologi Pakistan. Sampel yang digunakan yaitu 240 rumah tangga petani dan alat analisis. Yang pertama menggunakan model batas produksi stokastik SPF. Kemudian yang kedua menggunakan kuadrat terkecil biasa yaitu LES dan model regresi kuantil.
Selanjutnya metode analisis, di mana biasa I mewakili pendapatan kotor hektar. Kemudian I adalah vektor fisik, input, dan informasi produksi pertanian. X1I merupakan area beras atau gandum, sedangkan X2I biaya benih, X3I biaya pupuk, X4I biaya pestisida, X5I biaya irigasi, X6I merupakan total persiapan lahan mulai dari olah lahan, penanam benih, dan biaya tenaga kerja. Kemudian X7I merupakan sewa tanah. 0 adalah konstansa. Istilah 1 hingga 7 adalah parameter yang tidak diketahui untuk diperkirakan. Fi adalah istilah kesalahan acak yang diasumsikan bergantung dan terdistribusi secara identik sebagai N0 F2. Sedangkan UI adalah satu komponen inefisiensi diasumsikan setengah non negatif. Distribusi normal sebagai N0 U2 dan I sama dengan 1,2 dan selanjutnya sampai N, jumlah total petani dari tanaman padi atau gandum yang sesuai kemungkinan maksimum perkiraan parameter dan diturunkan menggunakan Frontier paket 1,0 dalam versi L. Selanjutnya menggunakan model regresi berganda OLS pada satu set predikator variabel SI termasuk sosial ekonomi yang dipilih, pengolahan tanaman, karakteristik pertanian, dan data iklim untuk membedakan dampak dari yang terakhir pada efisiensi ekonomi. Kemudian memasang refleksi kuantil seperti yang disarankan oleh Conker dan Basit 1978, di mana I adalah variabel dependent skor efisiensi yang dihitung dari model batas produksi stokastik pada langkah pertama. Sementara I dalam persamaan 6 adalah indeks petani individu. X mewakili vektor konvariat untuk I. Efek spesifik kuantil diberikan oleh bentuk kuantil yang diberikan 0 kurang dari 1. Istilah kesalahan yang tidak diketahui di atas ditandai dengan fungsi distribusi kumulatif. Model regresi kuantil dalam persamaan 6 menjelaskan fungsi kuantil XI dari variabel dependent. Kemudian mengkondisikan pada vektor iklim spesifik tanaman independen variabel indikator XI pada kuantil tertentu. Hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama, nilai parameter yang dihasilkan dari perkiraan kemungkinan maksimum dari fungsi produksi perbatasan stokastik juga dapat diartikan sebagai elastisitas produksi parsial. Kembali positif ke positif, skala peningkatan 1% dalam luas lahan yang dibudidayakan meningkat pendapatan kotor per hektar sebesar 3% untuk gandum dan 2% untuk beras. Diamati menunjukkan skala ekonomi yang penting. Temuan kami mendukung literatur sebelumnya pada studi efisiensi yang menunjukkan hubungan positif antara lahan areal budidaya dan nilai produksi. Hasil ini namun harus ditafsirkan dengan hati-hati. Koefisien pupuk irigasi lebih jelas dalam kasus beras, dan tenaga kerja juga menunjukkan bahwa peningkatan input ini dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Hanya sedikit petani dalam sampel kami yang menggunakan input ini didekatkan level yang direkomendasikan, dan karena itu kami tidak dapat mengukur poinnya di mana efisiensi ekonomi dapat meningkatkan mengikuti peningkatan input penggunaannya, misalnya melalui pengembalian marginal yang semakin berkurang untuk penggunaan pupuk efisiensi. Kemudian pada tabel kedua, estimasi model regresi OLS menunjukkan bahwa panas terminal lebih 34 derajat Celcius berpengaruh signifikan. P kurang dari 0,001 dan berpengaruh negatif koefisien 0,042 tentang efisiensi ekonomi gandum untuk petani sampel di Pakistan. Suhu yang melebihi ambang batas ini dicatat selama for rata-rata 0,7 kurang lebih 0,5 SD hari selama gandum berbunga dan biji-bijian mengisi periode, mencerminkan bukti tentang efek merugikan dari tekanan panas di tempat lain di Asia Selatan.
Jumlah hari kumulatif di mana gandum mengalami suhu tinggi lebih dari 30 derajat Celcius 20,0 kurang lebih 8 SD, namun tidak berpengaruh signifikan meskipun berpengaruh negatif efisiensi petani gandum di kuartil paling atas. Curah hujan kumulatif total 388 kurang lebih 173 mm SD juga tidak memiliki efek signifikan dalam rekreasi OLS. Kemungkinan karena petani gandum kecenderungan untuk mengimbangi defisit kelembapan tanah dengan irigasi rata-rata 4,91 kurang lebih 4,03 SD. Aplikasi musim 1 seperti yang ditunjukkan oleh Arstad et al. 2016, namun curah hujan kumulatif memang positif dan secara signifikan mempengaruhi petani gandum di kuartil ke-50 dan ke-75 di P kurang dari 0,05 dan 0,1. Dalam perkiraan non-kuartil juga menunjukkan sangat signifikan dan efek negatif koefisien 0,14 P kurang dari 0,01 pada efisiensi ekonomi produksi gandum dalam regresi OLS. Pada tabel 3, estimasi model OLS menunjukkan bahwa jumlah hari selama padi berbunga dengan suhu di atas 35,5 derajat Celcius adalah 14,12 hari, kurang lebih 7,52 SD. Indikator ini memiliki negatif koefisien 0,019 dan signifikan P kurang dari 0,01, berpengaruh terhadap efisiensi ekonomi petani padi. Pengaruh jumlah hari dari penaburan padi sampai matang dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius rata-rata 8,62 hari kurang lebih 11,88 SD, tidak signifikan. Curah hujan kumulatif yang diterima selama musim tanam rata-rata 421 mm kurang lebih 193 SD. Sebaliknya, secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi tanaman padi. Hal ini mungkin karena curah hujan yang dapat diandalkan dapat mengurangi kebutuhan irigasi tambahan pada padi, sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Seperti gandum, hasil kami menunjukkan bahwa indikator iklim, variabilitas, dan tekanan panas merupakan penentu penting dari efek ekonomi efisiensi dalam produksi beras muson kharif, meskipun dengan perubahan curah hujan kumulatif pada suhu rata-rata pada tahun studi dari medium rata istilah rendah 26,19 mm kurang lebih dari 14,42 SD dan tidak menunjukkan pengaruh penyimpangan positif yang sangat kecil pada suhu rata-rata 0,38 derajat Celcius kurang lebih 0,11 SD. Sebaliknya, signifikan secara konsisten. Semua P kurang dari 0,01 dengan negatif efek di kedua OLS dan semua kuartil dari regresi berikutnya. Hasil ini akan mengejutkan karena nasi cenderung kurang sensitif terhadap peningkatan suhu daripada gandum. Meskipun suhu malam hari yang tinggi dapat menyebabkan penurunan hasil beras, suhu melebihi ambang batas 32 derajat Celcius selama tahap reproduksi awal juga dapat berdampak negatif terhadap hasil dan mengurangi produksi dan deposisi serbuk sari, pembuahan yang berhasil, dan pengembangan biji-bijian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa tegangan panas terminal dan peningkatan variabilitas iklim dapat berdampak negatif terhadap ekonomi efisiensi petani gandum dan beras di Pakistan. Dengan kebijakan penting implikasi bagi upaya untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, mengenai pentingnya pengembangan kebijakan pertanian yang lebih cerdas iklim dengan penekanan kuat pada kebutuhan untuk
adaptasi terhadap pohon ternal dalam sistem produksi sereal Pakistan. Penelitian ini juga memproses keputusan petani yang mengintegrasikan pertimbangan biologik, fisiologi, dan sosial ekonomi juga diperlukan dalam menginformasikan dan membantu perluasan pendekatan teknologi, mengingat potensi konsekuensi dari penurunan produksi sereal dan pengurangan lahan pertanian pendapatan yang terakhir dapat memiliki sekunder dan negatif yang penting, efek pada pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Diperlukan tindakan adaptasi sehingga kebijakan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan akses petani ke penyuluh dan layanan keuangan, selain pendidikan yang sebenarnya mungkin menjadi persyaratan untuk sukses diimplementasikan. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini yaitu dari interpretasinya yang jelas dan datanya yang dikumpulkan juga jelas. Dan penelitian ini lebih luas dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian kekurangannya yaitu bahasa yang kurang dimengerti dan penjelasan yang kurang luas sehingga dalam memahaminya itu kurang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.